Halo kawan Bubble-ku, saya Guntur Bondan. Kali ini di Local Pride kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan salah satu orang yang punya pangkal pinang. Siapa dia? Stay tune di Local Pride. Yes, kawan Bubble-ku, seperti yang saya udah bilang tadi, bahwa kita hari ini ngobrol-ngobrol dengan yang punya pangkal pinang. Dia adalah Ketua Umum HIPMI Pangkal Pinang. Benar. Benar. Jawabannya cuma benar doang. Yuri Sagali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh bagi duit tuh. Berapa lay? Ini kalau ngomong HIPMI kan ngobrol artinya punya usaha tuh. Nah, kasih tahu tuh sama kawan Bubble-ku, usahanya dari Ketum Yuri Sagali, Ketua Umum HIPMI Pangkal Pinang apa aja? Usahanya cuma jual baju aja. Tidak cuma jual baju aja. Jangan takut dikejar orang pajak dong. Jujur dong. Jujur dong antum. Jangan sampai saya yang nyebutin nih satu-satu nih. Alhamdulillah saat ini saya melaksanakan lagi ada project, proyek sama teman-teman dari HIPMI juga. Gokil. Kita bermain di bidang usaha di wilayah di perdesaan lah. Nuis, kayaknya masih rahasia banget ya, belum bisa dikasih tahu ya. Iya. Jual baju, ini yang punya setal. Tapi hari ini baju setal bukan Tum? Oh iya setal. Iya. Oh iya setal. Ada Maibok ya? Iya. Saya belum ganti baju. Tolong Maibok, saya pakai baju Anda nih. Sponsor dong. iPhone lah minimal. Ini usahanya setal, punya advertising juga. Ya. Ya, itu yang cukup ini ya Tum, cukup banyak ya Tum. Lumayan lah. For your information, kenapa saya manggil Bang Yuri Sagali ini Tum, itu karena ketum. Saya anggotanya dia juga di HIPMI Pangkal Pinang. Jadi ini ketua umum saya ini. Advertising, terus ngerambah lagi sama teman-teman HIPMI yang belum bisa diceritain bisnisnya. Pertama tuh setal dulu atau advertising dulu? Yang pertama advertising dulu. Oh justru advertising dulu? Iya. Advertising itu saya mulai di tahun 2009. Setal tahun berapa sih itu? Setal 2016. Oh, Iya. 2009 berarti advertising dulu lebih Iya. lebih lama ya? Sebenarnya EO dulu sih, kan kerjasama sama. Terus kan di IO nggak ada duitnya. Bang Gali langsung banting setir jadi advertising. Berarti 2009 itu advertising. Ya. Itu udah langsung punya banyak media, belum? Belum, masih punya satu. Satu. Punya satu. Tapi strategis. Iya. Iya. Sama aja duitnya gede-gede juga itu. Satu. Kalau sekarang udah punya berapa tuh? Saya udah punya sekitar 18 titik. 18 titik. Anda butuh uang? Bergabunglah di bantu advertisingnya dia. Kamu butuh MC biar naik? Oh iya, muka saya harus di. Iya. Dari satu itu 2009. Dalam jangka waktu berapa tahun tiba-tiba bisa tumbuh menjadi 18 titik media? Kebetulan cerita dari awal sih kenapa saya terjun di dunia apa. Yang pertama kemarin kan saya ada vendor rokok lah. Iya. Rokok ditawarin. Pertamanya saya kerjanya dapat job di event organizer. Event organizernya, betul. Dari event organizer, ternyata kerjaan kita bagus. Terus saya ditawarin. Nih ada budget buat titik nih, titik baliho. Sempet gua bingung apaan tuh baliho, apaan tuh billboard gitu kan. Belum tahu dulu tuh. Tahu sama sekali, belum. Terus? Saya bilang iya, mau nggak? Iya, saya bilang. Padahal saya belum tahu apa itu billboard, apa itu baliho gitu kan. Soalnya prinsip dalam bisnis saya, ya apapun bisa. Yang nggak bisa itu yang pertama ngidup orang mati, yang kedua masukin celana dari kepala.
Sama ngejilat mata sendiri tuh. Iya, Nggak bisa tuh. Jadi bahasanya ya udah saya ambil dulu kerjaannya, nggak pikir baliho itu apa, modalnya gimana. Ya berguna. Bahkan titiknya juga belum tahu akan ditaruh di mana. Iya belum tahu, titiknya belum tahu. Iya aja dulu. Iya aja dulu. Yang penting kerjaan itu harus dapat di situ. Yang penting kerjaannya dapat dulu aja. Iya benar, yang penting kerjaan. Perkara sulitnya nanti dipikir lagi. Pikir lagi gitu kan. Nih buat yang pengen jadi pengusaha nih kawan Bubble-ku. Ini semangat yang bagus sih menurut saya bagus banget. Ketika tawaran ada, sikat aja dulu. Sikat aja dulu. Setelah itu baru kita belajar ya. Iya. Ternyata pas dicek-cek, oh ini ya billboardnya. Nah, pas saya cek, kok banyak kan kita ngomong ya banyak orang luar yang main di situ. Oh, iya, yang pemilik media billboard justru bukan orang Bangka Belitung sendiri. Iya, orang luar di situ yang investasi di daerah kita sendiri gitu. Oh, oke. Akhirnya lama loh, kok kenapa saya nggak bisa usaha di daerah saya sendiri, di kelahiran saya sendiri. Ya akhirnya saya ketemu orang partner yang ngerti dengan baliho, ngerti dengan billboard. Akhirnya kan dalam pekerjaan itu saya dapat PO nih, purchase order. Titiknya belum tahu nih, belum tahu. Akhirnya saya coba cari titiknya bagus. Oke, titiknya udah dapat modalnya. Nah, ini PR orang yang pengen jadi pengusaha modalnya bingung. Iya. Jadi ada yang orang berprinsip usaha tuh harus pakai modal. Dan saya sendiri usaha tuh nggak pakai modal. Pakai dong. Enggak. Apa dong kalau gitu? Enggak. Kalau modal usahanya kalau mau kita modal cash kita beli. Kalau saya jual PO, saya cari investor. Oh. Jadi kalau orang bilang Yulisa Gali kaya dari lahir salah. Iya dong. Iya Tom ya. Karena kalau dia kaya dari lahir ketika mau bikin titik baliho dia nggak harus cari investor. Iya. Berarti titik pertama dari cari investor dulu. Iya, saya dapat PO, purchasing order, gue suruh bangun di billboard. Saya bingung mencari modal di mana. Akhirnya saya ketemukan sama si seorang yang punya duit lah. Investor lah ya. Investor lah. Akhirnya saya kerjasama nih, gue ada PO dengan bagian sini. Untungnya kita belah dua di situ. Oke. Akhirnya kita jalan dengan modal dia yang dia kucurkan ke saya. Akhirnya bangun di baliho. Udah dapat margin, kita bagi dua. Dari margin itulah saya ngumpul, margin ini saya buat satu baliho lagi. Saya belum menikmati selama 3 tahun sampai 4 tahun. 4 tahun tuh berarti belum ada, ya ibarat kata untung ada, cuman belum bisa dijajanin lah ya. Iya, karena untung dari baliho 1 saya buat baliho lagi. Untung dari baliho 1 disewain saya buat baliho lagi sampai 18. Ini otaknya pengusaha tuh gitu coy. Dia dapat untung bukan dimakan, bukan ditabung, diputar. Sampai nanti kita bicara setal deh. Itu sampai ke titik 18. Akhirnya mulainya dari 1. Berarti bisa menikmati untung itu setelah 4 tahun. Iya, ada kalanya dalam ya udah saya udah target sekitar 18 titik, udah saya pengen menikmati nih dari hasil usaha saya. Oh, berarti Tom Gali tahu, udah 18 cukuplah saya nikmatin, selesai dulu muter duitnya untuk baliho. Akhirnya untuk baliho. Kan dari akhirnya ya pengen ngerambah di usaha lain di situ. Nice. Modalnya dari baliho. Kalau 2009 bikin usaha baliho, artinya umur pada saat itu kalau nggak salah berarti belum 20 tuh. Udah ya 20-an lah ya. Udah 21-an lah. 21 tuh. Kita kan lulus 2005. Iya. Nih lulus SMA 2005, selang 4 tahun punya satu titik baliho. Apa yang membuat waktu itu udahlah nekat aja untuk usia segitu ya tiba-tiba untuk mikirin gue pengen bikin usaha nih, gue pengen jadi pengusaha. Apa sih yang bikin nekat? Usia segitu kan masih usia main-main tuh. Karena proses. Yang pertama kan kita rata-rata orang tua habis sekolah kita disuruh kuliah. Iya. Ya memang saya kuliah. Kuliahnya tapi nggak selesai. Iya. Karena ya dipingin kita masih main-main di situ. Uang kuliah kita biasalah. Iya. Uang kuliah masuk ke kita tapi nggak kita setor. Betul. Kita jalan. Iya, betul sekali. Iya, kenakalan remaja lah. Iya. Akhirnya setelah 2 tahun atau 3 tahun lupa sih saya. Akhirnya ya saya coba ya udah saya mau balik ke Bangka.
Saya mau kerja di Bangka, saya mau kuliah di Bangka, saya mau bayar dengan uang saya sendiri. Jadi motivasi awalnya pengen biayain pendidikan dengan duit sendiri. Iya. Itu akhirnya jadi pengusaha. Gokil. Mau nggak mau sih di situ kan kebanyakan orang tua yang mana sih nggak mau orang anaknya sukses. Betul. Di situ. Dengan kuliah ternyata dijalanin sekarang ini malahan jujur ya, yang ijazah itu nggak dipakai, yang dipakai itu pengalamannya di situ. Iya, tapi ini buat kawan Bubble semua, emang Tumgali dia berhenti kuliahnya waktu dia lagi di Jakarta. Iya, begitu dia balik ke Bangka dia kuliah lagi. Iya. Sarjana hukum ya? Iya, sarjana hukum, kuliah lagi. Jadi tetap kuliah juga sih kalau bisa. Bayangin kuliah iya, jadi pengusaha juga iya, ngurusin usaha juga iya. Setal tuh gimana ceritanya? Oh, setal ya. Setal itu pas dari tahun 2015 ada saat yang pas ini gua ada duit nih, gua pengen buat apa di situ. Karena kan dalam hidup gua sering traveling. Oh ya, jalan-jalan sama keluarga lah, jalan-jalan keluarga kan. Iya. Emang 2015 sudah berkeluarga? Udah. Oh udah ya. Mancing aja ya. Siapa tahu jalan-jalan sama siapa kan kita nggak pernah tahu ya. Gua hobi traveling, setiap daerah pasti dibawain oleh-oleh. Oleh makanan, baju di situ. Terakhir aku ke daerah ke Sumatera Barat, ke Bukit Tinggi. Ke Bukit itu ada salah satu brand lokal yang harus kita kunjungi untuk mendapatkan oleh-oleh khas daerah tersebut di situ. Harus dikunjungi di sana ya berarti. Iya. Kalau kita sifatnya kita makanan itu kan 3 hari habis. Habis betul. Kalau baju, selama baju itu masih muat. Selama badan kita nggak mengembung. Oke. Gitu. Jadi itu yang ini ya, ibarat kata benang merah berpikirnya kalau ke Jogja ketemunya Dagadu. Ke Bali ada jogger gitu-gitu. Bangka harus punya. Ya. Setal udah, kita obrolin advertising udah. Ini poin penting yang pengen saya obrolin hari ini sebenarnya tuh. Apanya? Tiba-tiba terpilih jadi ketua umum HIPMI. Emang dari awal jadi pengusaha emang niat untuk jadi ketua umum HIPMI Pangkal Pinang? Iya. Belum sih, HIPMI itu nggak ada kepikiran sama sekali. Malahan HIPMI itu bagi saya tuh apa sebelum mengenal HIPMI. Akhirnya pas 2000 berapa ya? 2013 kayaknya. 2013 kemarin coba dimasukin ke HIPMI di situ jadi anggota HIPMI dulu. Ada yang ngajakin, "Bro, jadi anggota HIPMI." "Apa itu HIPMI?" Gue bilangnya. Belum tahu sama sekali. Ya udah karena pengen cari teman-teman baru, ya udah masukin HIPMI. Ternyata lama kelamaan dalam prosesmu, oh ini loh HIPMI, enak banget ya. Enaknya kenapa? Kita berkumpul dengan para pengusaha-pengusaha. Jadi dari pengusaha yang ada yang punya passion di kuliner, di passion di EO, di passion di banyak kan. Kita ngobrol, sharing-sharing seperti apa, dan masing-masing kan punya jaringan. Disitulah jaring kita kenalan di situ. Fungsinya HIPMI itu membangun jaringan berarti itu? Iya, fungsinya ini kita bisa yang pertama membangun jaringan dan bisa menjadi teman-teman HIPMI bisa menjadi partner bisnis kita juga di situ. Kalau HIPMI Pangkal Pinang itu terhubung juga sama HIPMI pusat, HIPMI daerah-daerah lain juga nggak sih? Iya, jadi kalau namanya HIPMI itu adalah keluarga. Jadi tidak mengenal apapun usahamu, yang penting anggota HIPMI kita adalah keluarga. Keluarga di mana kita membangun suatu ekonomi yang bisa bangkit di situ. Nice. Sekarang ngobrolin tadi, ini musim pandemi. HIPMI ini kan himpunan pengusaha nih. Iya. Apa sih action dari teman-teman HIPMI terhadap usaha-usaha yang kecil nih tuh? Mungkin kalau kayak Tumgali dengan beberapa kawan-kawan di HIPMI kan ya usahanya udah lumayan ya. Walaupun kena dampak, karena Tumgali juga sempat curhat-curhat soal setal juga kena dampak pandemi. Ya, benar. Tapi ada lagi nih usaha pengusaha-pengusaha kecil lainnya. Ada gerakan nggak sih dari HIPMI bikin apa gitu? Jadi pas kemarin itu pas lagi sebelum ada PPKM ya. Iya. Sebelum ada PPKM kita adanya namanya HIPMI
mengunjungi anggota HIPMI yang sedang ada pandemi terakhir. Itu yang kita mainnya di script tanpa harus ada media sosial seperti apa, tanpa harus di ini kita mereka konsentrasi seperti apa di situ kan, dan kita coba bantu mereka. Bantu berarti ada actionnya untuk membantu mereka ya? Iya, ada action untuk bantu mereka. Saat mereka kayak gini lah, kayak gini orang di akademi itu kan ada yang namanya travel. Kan udah jatuh banget tuh. Iya betul. Ada jatuh banget. Nah di situ kita komunikasi travel, akhirnya kita coba ya udah kita apa yang bisa bantu, kita buat jaringan di grup HIPMI anak-anak HIPMI lain. Akhirnya dia connect ke anak-anak yang di Bandung, yang di Jakarta, yang di Bogor di situ. Oh, I see. Jadi itu mungkin fungsi HIPMI ya. Oke, ini ada lagi trouble nih misalnya dari bidang travel. Artinya oke, kita bantu bagaimana cara kalau tamu-tamu datang, berarti kita kontak kawan-kawan HIPMI di luar Bangka. Gitu. Bisa kontak dengan usaha teman kita ini. Iya, terakhir kita coba ada salah satu brand anak-anak HIPMI yang kita rasa pantas ke nasional. Terakhir kemarin tuh kita mau kerjasama sama di Malang. Kita mau kerjasama di Malang. Ada suatu produk lokal anak-anak Bangka yang dia pengen ekspansi keluar. Nah, di situlah kita buka jaringan, akhirnya alhamdulillah saya kontak ketum Malang, ketua HIPMI Malang, akhirnya dia ya udah tuh bawa aja kita produksi. Kebetulan ada beberapa anggota HIPMI yang punya supermarket, ada yang punya tempat wisata, di situlah kita buat connectingnya. Wow. Berarti HIPMI bukan cuma ngumpul-ngumpul doang ya Tom ya? Bukan sekedar senang-senangan doang hidupnya ya? Ya senang-senang sih tetap ya Tom ya? Tetap mantap. Oke lah Tom, masalahnya ini kan channel YouTube Bubble-ku Tom, bukan channel YouTube saya. Nanti saya cerita kepanjangan, ngobrol kepanjangan, nggak ada yang mau nonton malah lelah ya. Pokoknya ini kawan Bubble-ku tonton aja terus Local Pride. Nanti kita akan hadirkan orang-orang inspiratif lainnya. Hari ini kita hadirkan Ketum Gali, Ketua Umum HIPMI Kota Pangkal Pinang. Periode berapa itu? 2021-2023. Oh, gokil. Pokoknya saksikan terus Local Pride di YouTube channelnya Bubble-ku dan jangan lupa untuk follow Instagramnya @bubble_ku_. Tunggali, thank you. Terima kasih sudah menginspirasi kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ada pesan buat pengusaha-pengusaha muda kita? Tum, terakhir Tum. Pesan saya sih yang pertama tuh yakin. Kalau mau usaha tuh teman-teman tuh harus yakin, karena kalau kita yakin dengan usaha kita jalanin, karena yang memberi rezeki itu Tuhan, yang kita jalanin dulu, yang kasih rezeki itu Tuhan. Udah itu aja kok. Yang penting yakin, feelingnya bagus, jalan. Tanpa harus mempedulikan omongan orang. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Mantap. Kalau dari cerita Tunggali sih, ya sekali-kali boleh lah nekat Tum ya. Nekat boleh lah ya. Tapi kan kita percaya aja rezeki ada yang ngatur. Thank you sekali lagi Tum Gali. Jangan lupa tadi saya bilang ya untuk subscribe dan share konten ini di YouTube channel Bubble_ku dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @bubble_ku_. Dadah.